Malam itu, bandara tampak lengang. Lampu-lampu redup berpendar di landasan pacu. Zara dan Ziva, adik kakek yang baru saja selesai berlibur, bersiap menaiki pesawat malam menuju kota lain. Pesawat itu tampak tua, catnya sedikit terkelupas, dan nomor penerbangan tidak tercatat di papan informasi bandara. Ziva, kau yakin ini pesawat yang benar? Aku tidak melihat nomor penerbangan kita di layar. Tenang saja, mungkin sistemnya error. Lagi pula, pramugari tadi bilang ini penerbangan khusus. Kita kan sudah pegang tiketnya. Mereka melangkah masuk. Kabin pesawat terasa dingin, jauh lebih dingin dari biasanya. Kursi-kursi kosong, hanya ada beberapa penumpang lain yang wajahnya pucat dan diam menunduk. Pesawat mulai bergerak, mesin meraung. Namun suara itu terdengar seperti erangan panjang. Lampu kabin berkedip-kedip. Zara merasakan bulu kuduknya berdiri. Ziva, lihat penumpang di depan. Dia tidak bergerak sejak tadi. Bahkan, aku tidak melihat dia bernafas. Jangan menakutiku. Mungkin dia tidur. Pramugari muncul. Wajahnya tersenyum kaku. Senyum itu terlalu lebar. Matanya kosong. Ia berjalan tanpa suara, seolah melayang. Selamat datang di penerbangan malam. Jangan khawatir, perjalanan ini akan berlangsung selamanya. Pesawat menembus awan hitam, petir menyambar, namun anehnya tidak terdengar suara guntur. Hanya bisikan samar di telinga Zara dan Ziva. Kalian tidak akan pernah kembali. Kalian sudah menjadi bagian dari kami. Ziva, kau dengar itu? Ada suara, tapi bukan dari pilot. Aku dengar, tapi kita harus tetap tenang. Jangan panik. Zara memberanikan diri berjalan ke kokpit. Pintu kokpit terbuka dengan sendirinya. Di dalam, tidak ada pilot. Hanya kursi kosong, roda kendali bergerak sendiri. Tidak ada pilot, pesawat ini terbang sendiri. Bagaimana mungkin? Siapa yang mengendalikan pesawat ini? Suara berat bergema dari pengeras suara kabin. Pesawat ini adalah penebusan bagi jiwa-jiwa yang hilang. Semua yang naik tidak akan pernah turun. Zara dan Ziva menolak menyerah. Mereka berpegangan tangan, mencoba mencari jalan keluar. Zara menemukan pintu darurat, namun pintu itu terkunci rapat. Kita harus melawan. Kalau pesawat ini dikendalikan roh, kita harus menolak takdirnya. Baik, kita bersama. Apapun yang terjadi, jangan lepaskan tangan ini. Lampu kabin padam, gelap total. Hanya suara napas berat dari penumpang-penumpang yang ternyata bukan manusia. Mereka bangkit, berjalan mendekat dengan langkah kaku. Pesawat bergetar hebat. Zara dan Ziva berteriak, mencoba membuka pintu kokpit. Tiba-tiba, bayangan besar muncul. Sosok kapten pilot dengan wajah hancur, mata kosong, seragam penuh darah. Kalian tidak seharusnya berada di sini. Tiket kalian adalah tiket sekali jalan menuju dunia kami. Tidak, kami masih hidup. Kami tidak akan ikut kalian. Zara dan Ziva berdoa, berteriak, dan cahaya terang tiba-tiba menyelimuti kabin. Bayangan-bayangan lenyap. Suara bisikan berhenti. Pesawat perlahan mendarat di landasan yang asing. Sebuah bandara kosong, penuh kabut. Zara dan Ziva turun dari pesawat. Tidak ada orang lain. Bandara itu sunyi. Jam dinding berhenti berdetak. Mereka saling menatap, sadar bahwa mereka mungkin tidak pernah kembali ke dunia nyata. Apakah kita masih hidup? Aku tidak tahu. Tapi satu hal pasti, penerbangan ini bukan milik manusia. Kabut menelan mereka. Pesawat di belakang perlahan menghilang, seolah tidak pernah ada. Drama berakhir dengan keheningan,
menyisakan pertanyaan, apakah Zara dan Ziva berhasil kembali, atau selamanya menjadi bagian dari penerbangan berhantu itu.